Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, tetap semangat di rumah saja ya. Ikuti anjuran dari WHO ya selama masa pandemi ini. Jika kalian terpaksa keluar rumah, jangan lupa selalu menggunakan masker, kemudian jaga jarak ya, hindari kerumunan ya. Kemudian apabila kalian sudah selesai kegiatan di luar ya, segera cuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer, atau jika perlu kalian langsung mandi. Oke, ini saya akan memandu kalian untuk belajar matematika kelas 8 menggunakan buku siswa kelas 8 dari Kemendikbud ya. Untuk edisi revisi 2017 ya, ini bukunya ya, matematika kelas 8 semester 1. Jika kalian belum punya bukunya, silahkan kalian bisa download ya file bukunya dalam bentuk PDF ya. Ini saya dapat dari bukupaket.com ya, silahkan kalian boleh cari di situ ya dan download. Oke. Baik. Ya, pada video kali ini ya saya akan membahas materi matematika kelas 8 bab yang kedua, yaitu koordinat kartesius. Silakan kalian kalau sudah ada filenya bisa dibuka halaman 41 ya, ini tampilan halaman 41 bab 2 koordinat kartesius ya. Nah, mengapa kita belajar koordinat kartesius? Oke, di sini ada penjelasannya ya. Perhatikan ada sebuah denah perumahan. Oke, kita baca bersama-sama deskripsi dari denah tersebut. Jika kalian melihat denah peta perumahan ya, kalian akan melihat rumah sudah diatur sedemikian rupa, tampak tertata rapi dan dengan jalan yang tersambung satu dengan lainnya seperti garis vertikal dan garis horizontal. Tentu semuanya itu mempunyai maksud dan tujuan agar lahan yang ada dapat dimanfaatkan dengan seefisien mungkin dan semua rumah dapat memiliki akses jalan yang cukup memadai. Jika kalian cermati, peta perumahan tersebut menunjukkan bahwa setiap rumah memiliki posisi yang berbeda-beda terhadap titik tertentu yang biasanya disebut sistem koordinat. Agar kalian lebih mudah mengerti tentang sistem koordinat tersebut, ayo kita pelajari sistem koordinat dengan baik. Jadi jangan lupa simak video ini hingga selesai ya. Selanjutnya pada halaman 42 ya, di sini ada kata kunci ya terkait materi ini. Di antaranya titik asal, sumbu X, sumbu Y, garis-garis sejajar, garis-garis tegak lurus, dan garis-garis berpotongan. Nah, sebelum kalian mempelajari materi ini lebih jauh, kalian pahami dulu kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama, kompetensi dasar pada ranah pengetahuan KD 3.2, yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Pada ranah keterampilan 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Selanjutnya, pengalaman belajar yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini, diantaranya yang pertama, menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Yang kedua, menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi. Yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, agar kalian lebih mudah ya memahami materi ini secara keseluruhan, kalian bisa lihat peta konsep yang ada di halaman berikutnya, yaitu halaman 43. Nah, ini peta konsep pembelajaran sistem koordinat. Yang pertama itu kalian akan mempelajari posisi titik ya, diantaranya titik asal, titik sumbu, dan sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya posisi garis yang akan kita pelajari, diantaranya garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus.
Pada halaman berikutnya, halaman 44, di sini ada sebuah matematikawan ya, ilmuwan yang bernama René Descartes tahun 1596 hingga 1650 Masehi, di mana dia adalah pencetus sistem koordinat Kartesius dan juga dikenal sebagai bapak matematika modern. Nah, silakan kalian baca ringkasan biografi tersebut ya. Diharapkan setelah kalian membaca ada beberapa hikmah yang harus kalian yang akan kalian dapatkan ya setelah membaca itu ya. Nah, ini hikmahnya, silakan kalian dapat baca sendiri ya, biar saya lebih cepat untuk menjelaskan videonya biar tidak terlalu lama durasinya. Oke. Nah, pada halaman berikutnya ya kita masuk ke pembelajaran inti ya. Nah, ini ada sebuah denah peta alamat rumah Bu Badiah. Oke, ini ada ilustrasinya. Bella dan Diva ingin berkunjung ke rumah gurunya, Bu Badiah. Namun, mereka belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Ibu Badiah hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Bella dan Diva berangkat bersama dari sekolah dengan menggunakan sepeda. Mereka menempuh jalan yang berbeda. Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui Bella. Warna biru adalah rute perjalanan yang dilalui Diva, seperti yang ditunjukkan pada peta. Ternyata Bella datang lebih awal di rumah Bu Badiah, sedangkan Diva baru datang setelah beberapa menit kemudian. Apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, mengapa Bella datang lebih awal daripada Diva? Oke. Ya, ini ya. Nah, ini petanya, gambar petanya. Ini rumah ini rumah Bu Badiah. Ini Bella dan ini Diva ya. Bella yang berwarna merah ya. Rumah Bu Badiah itu terletak di antara Jalan Diponegoro dan Jalan Sudirman. Jalan Diponegoro ini dia di peta dia secara horizontal. Kalau yang Sudirman ini dia secara vertikal ya. Nah, ini letaknya, ini adalah letak rumah Bu Badiah. Oke. Nah, silakan jawab pertanyaan tersebut ya. Mengapa Bella datang lebih cepat daripada si Diva? Oke. Bisa menjawab? Baik. Saya akan melanjutkan. Nah, ini kegiatan inti dari video ini ya. Simak baik-baik. Kegiatan 2.1 ada di halaman 46. Kegiatan 2.1, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apa itu sumbu X atau apa itu sumbu Y? Baik. Istilah Kartesius adalah latinisasi untuk Descartes. Istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Prancis, yaitu Descartes, dengan berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Ia memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang tegak lurus antara satu dengan lainnya. Ya. Sumbu yang tegak lurus seperti apa sih? Nah, seperti ini ya. Ini sumbu yang tegak lurus ya. Dia membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Itu namanya tegak lurus. Oke. Nah, koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis arahnya tegak lurus satu sama lain, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ya, seperti yang tadi saya gambarkan ya, tegak lurus ya. Ini adalah sumbu X, garis X yang secara horizontal dan yang secara vertikal ini namanya sumbu Y ya. Ini mereka saling tegak
tegak lurus. Kemudian panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Nah, di sini ada tanda-tanda untuk panjangnya ya, ukuran panjangnya. Ya. Oke ya, seperti ini contohnya. Ini gambar saya. Atau lebih jelasnya kalian perhatikan gambar yang lebih jelas berikut. Ini ada gambar 2.2 koordinat kartesius. Langsung ayo kita amati. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, titik A ini memiliki jarak ya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nah, perhatikan. Misalkan titik A. Untuk titik A ini ya, jaraknya terhadap sumbu Y. Ya, sumbu Y itu yang vertikal ya. Ini adalah sumbu Y yang vertikal. Dan ini adalah sumbu X yang horizontal ya. Dimana titik A ini dia berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Perhatikan 1, 2, 3 ya. Dia berjarak 3 satuan dari atau terhadap sumbu Y. Dan apabila dia dilihat dari sumbu X ya, perhatikan dia terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi titik A ini berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y dan 6 satuan terhadap sumbu X ya. Ini 6 satuan, ini 3 satuan ya. Bagaimana dengan titik-titik lainnya ya, silahkan kalian bisa membacanya sendiri ya. Dan di buku ini sebenarnya sudah ada penjelasannya di halaman berikutnya. Itu halaman 47 ya. Ini dari gambar 2.2 dapat ditulis posisi titik sebagai berikut. Ya, tadi titik A yang sudah saya jelaskan berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Oke, coba bagaimana dengan yang ini? Misalkan saya menunjuk untuk titik yang titik E saja. Perhatikan untuk titik E, bagaimana jaraknya dari sumbu Y. Yo, titik E ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 satuan dari sumbu Y. Dan bagaimana terhadap sumbu X? Oke, sumbu X berarti yang horizontal 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 5 satuan terhadap sumbu X atau 5 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Itu untuk titik E. Coba kita cocokkan ya, yang tadi saya tunjukkan ya. Ini titik E ya. Ya, titik E berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X ya. Seperti itu cara membacanya ya. Silakan kalian baca sendiri untuk yang lainnya atau pahami sendiri. Kita lanjutkan, ayo kita menanya. Di sini ada kegiatan ayo kita menanya. Ya, setelah kalian mengamati posisi titik pada koordinat kartesius, buatlah pertanyaan tentang kedudukan titik terhadap koordinat kartesius. Misalnya, mengapa titik E dan titik H memiliki jarak yang sama dengan sumbu X, tetapi memiliki jarak yang berbeda dengan sumbu Y? Oke, ya, selanjutnya kegiatan yang berikutnya yaitu ayo kita menalar. Perhatikan di sini ada gambar 2.3 koordinat titik-titik pada koordinat kartesius. Ada titik A, B, C, D, E, F, G hingga H. A, B, C, D, E, F, G, H ya. Ayo kita menalar. Ayo kita menalar. Amati titik-titik pada koordinat kartesius di samping dan isilah tabel berikut. Oke, di bawahnya ada tabel yang harus kalian isi. Oke, kita amati sebentar ya. Ini titiknya, ya, titik-titiknya. Oke. Nah, pada tabel ini ada tabel 2.1 jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada 4 kolom ya, kolom nomor, kolom koordinat titik, kolom jarak ke sumbu X dan kolom jarak ke sumbu Y. Oke. Nah,
Misal nih pada nomor 1 koordinat titik A 2,6. Nah, ini kenapa di sini ada keterangan ya. Titik A ini 2,6, kemudian titik B 5,5, titik C titik D negatif 5,6, titik C negatif 4,3 dan seterusnya. Ya, mengapa menulisnya seperti itu ya? Jadi perhatikan, titik A 2,6 ditulis 2,6 karena untuk jarak sumbu X yaitu 6 satuan dan jarak ke sumbunya adalah 2 satuan ya. Terus bagaimana pada titik B? Maksudnya apa? Nah, maksudnya jarak ke sumbu X nya adalah 5 satuan, jarak terhadap sumbu Y nya adalah 5 satuan. Untuk titik C ya, jarak terhadap sumbu X nya adalah 3 satuan, jarak terhadap sumbu Y nya adalah 4 satuan. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke. Untuk titik D, tadi jarak ke sumbu X nya adalah 6 satuan, jarak ke sumbu Y nya adalah 5 satuan. Untuk titik E, jarak ke sumbu X nya 3 satuan, jarak ke sumbu Y nya juga 3 satuan. Oke. Silahkan kalian isi sendiri, bikin tabelnya ya, dan lengkapi yang ada di sini hingga titik H. Oke. Itu ya. Ini adalah tabel gambarnya. Kalau kalian punya bukunya, silakan kalian buka halaman 47 dan halaman 48. Nah, kalau sudah, ayo kita berbagi ya. Silahkan kalian bisa saling mencocokkan ya dengan teman kalian secara virtual ya, boleh dengan chat, atau kalau sudah dengan teman kalian biar lebih pasti, kalian bisa bertanya dengan saya apakah kerjaan kalian sudah tepat apa belum. Oke. Baik. Selanjutnya ayo kita amati. Perhatikan penjelasan berikut. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut X, Y. Ya, tadi ya kenapa ada keterangan ya, keterangan dalam kurungnya ya. Ini penjelasannya. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y, dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Nah, sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Ya. Oke, saya kembali ke sini dulu ya. Nah, tadi pada titik A nih, A itu 2,6 ya, tadi ya, sudah jelas ya, tadi dia berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Ya, itu penjelasannya ya. Ini ya. Berarti X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 6. Ya, seperti itu. Oke. Nah, dasar itu kita akan gunakan untuk memahami penjelasan berikutnya tentang tentang kuadran. Ya, tentang kuadran pada koordinat kartesius ada 4 buah kuadran. Oke. Kuadran pertama pada kuadran pertama koordinat X positif dan koordinat Y-nya positif. Saya akan tuliskan ya. Kalau X positif berarti tinggal tulis X ya, Y. Ya, Y-nya positif, X-nya positif. Pada kuadran kedua ya. Oke, ini contoh dulu ya. Contoh kuadran pertama. X positif, Y positif, contohnya adalah 2,3. Nah, ini kan positif semua nih. Ya, X-nya 2, Y-nya 3 ya. Kemudian pada kuadran kedua ya, kuadran kedua X-nya negatif dan koordinat Y-nya positif, berarti X-nya negatif ya, negatif X, Y-nya positif. Contohnya negatif 2,3. Oke, seperti itu ya. Terus koordinat X negatif,
koordinat Y negatif. Ini untuk kuadran ketiga. Berarti ya X-nya negatif ya. Y-nya juga negatif. Contohnya negatif 2, negatif 3. Oke, paham ya? Selanjutnya kuadran keempat, yaitu koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif. Ya, contohnya ini X-nya positif, Y-nya negatif. Oke, contohnya 2, negatif 3. Itu contohnya, cara menulisnya. Oke. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat penjelasan di bawah ya. Di sini sudah ada gambarnya di halaman 49. Nah, seperti ini gambarnya. Penjelasan dari tentang kuadran ya. Nah, ini contoh pada titik Q 2,3. Ya, kalau terlihat di gambar bahwa titik Q berada di kuadran 1. Ya, 2,3 berada di kuadran 1. Ya, sudah jelas X-nya positif dan Y-nya positif, yaitu 2 dan 3, keduanya positif. Kemudian pada titik P. Oke. Ini titik P ya. Titik P ini berada di kuadran 2. Ya. Letaknya di kuadran 2. Dimana kalau dituliskan ya P dalam kurung negatif 2,1 ya, negatif 2 itu X-nya, untuk 1 adalah Y-nya. Oke, sesuai dengan tadi ya. Nah, ada lagi kuadran 3 ya. Kuadran 3 itu letaknya di sini ya. Ya. Kuadran 3 ya letaknya di sini ya. Di antara X dan Y negatif. Ya. Kuadran keempat ya letaknya di sini ya. Di antara X positif dan Y negatif. Ya, seperti itu. Penjelasan tentang letak titik ya berdasarkan kuadrannya. Oke. Nah, ini ada penjelasan di bawah. Ya. Dalam bidang koordinat di atas ya, titik P memiliki koordinat negatif 2,1. Koordinat X-nya negatif 2, koordinat Y-nya 1. Titik Q memiliki koordinat 2,3. Koordinat X-nya 2, koordinat Y-nya 3. Baik. Kemudian ada kegiatan, ayo kita menanya. Setelah kita mengamati 4 kuadran dalam koordinat kartesius, coba buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan 4 kuadran dalam koordinat kartesius tersebut. Misalnya, titik A negatif 4,3. Nah, titik A negatif 4,3 ini terletak pada kuadran berapa pada koordinat kartesius? Oke. Silakan kalian mencoba sendiri ya. Bereksperimen sendiri. Ya, selanjutnya kegiatan menalar. Halaman berikutnya halaman 50. Ayo kita menalar. Coba perhatikan kembali koordinat kartesius di bawah ini. Amati kedudukan titik-titik pada tiap-tiap kuadran koordinat kartesius berikut. Amati pula jarak tiap-tiap titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Jadi kalian pahami nih, kalian amati misalkan titik A ini. Nah, titik A ini berada di kuadran berapa? Nah, titik A ini terhadap sumbu X-nya jaraknya berapa? Terhadap sumbu Y-nya jaraknya berapa? Oke. Nah, terus di bawah ini ada tabelnya ya yang harus kalian isi ya untuk mempermudah. Ini ada contohnya juga, tabel 2.2. Jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam kuadran sesuai gambar 2.5 bidang koordinat kartesius. Contohnya pada koordinat titik A 2,6 ya. Keterangannya, titik A ini berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Ya. 2 ini artinya 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X ya. Ini silakan kalian nulisnya boleh dibolak-balik ya. Misalkan kalau nulisnya 6-nya dulu nih, berjarak 6 satuan dari sumbu X, nggak apa-apa. Asalkan kalian jangan terbalik untuk memasangkannya. Jangan sampai 2 ini untuk sumbu X, ya bukan ya. Karena 2 ini adalah jarak untuk sumbu Y. Paham? Oke. Dan titik A ini terletak pada kuadran 1. Kenapa? Karena
Ya, karena kalau dilihat koordinatnya adalah positif semua, ya. Atau kalau digambar dia berada di antara X dan Y positif, ya. Oke, dia berada di antara X dan Y positif, maka dia berada di kuadran 1. Oke. Nah, jika sudah paham, kalian bisa melanjutkan sendiri, ya, mengisi sendiri untuk titik B, C, D, ya, sesuai dengan penjelasannya, yaitu jarak terhadap sumbu X, jarak terhadap sumbu Y, dan letak kuadrannya. Ini sampai G, ya. Jadi E, F, dan G. Oke, silakan kalian isi semua tabelnya sesuai dengan gambar, ya. Kemudian kalian selesaikan masalah yang berkaitan dengan kegiatan di atas. Ini ada 3 buah persoalan, ya. Yang pertama, bagaimana cara menentukan suatu titik berada pada kuadran koordinat kartesius? Ya, tadi sudah dijelaskan. Silakan kalian menjelaskan lagi, ditulis lagi menurut pemahaman kalian, ya. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan suatu titik berada pada kuadran koordinat kartesius? Kemudian yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang titik B 3,0, titik D 0,4, titik E negatif 5,0, dan titik H 0,-5? Menurut kalian, karakteristik ataupun apa yang kalian ketahui, ya, tentang titik-titik tersebut, silahkan kalian deskripsikan menurut pemahaman atau pengamatan kalian, ya. Kemudian yang ketiga, nah, gambarlah koordinat kartesius. Oke, berarti kalian harus menggambar nih. Jadi harus digambar di buku, ya, koordinat kartesius, ya, berarti ya seperti ini, ya. Gambar koordinatnya, sumbu X, sumbu Y, ya. Kemudian dikasih keterangan satuannya, ya, yang jelas seperti yang sudah ada gambar di atas, ya. Kemudian diisi nih titik Q-nya 4,1, R-nya 4,-1, dan S-nya 2,-1, ya. Digambar pada titik pada koordinat kartesius tersebut. Kemudian jika titik-titik itu dihubungkan, artinya titiknya dihubungkan dengan garis, ya, bangun apakah yang akan terbentuk? Oke, sudah paham instruksinya, ya? Silakan kalian tulis di buku kalian, ya, dikerjakan. Ya, kalau sudah, silahkan kalian boleh berdiskusi dengan teman kalian, ya, secara virtual, ya, mungkin lewat chat WA atau secara langsung, ya, melalui video call. Atau kalau sudah, kalian bisa konfirmasi ke saya pekerjaan kalian sudah benar atau belum. Oke, ya, selamat mengerjakan untuk yang kegiatan menalar. Oke, di halaman 51. Nah, untuk yang terakhir, ayo kita berlatih 2.1. Ini ada di halaman 52, ya. Ayo kita berlatih 2.1. Perhatikan koordinat kartesius di bawah ini. Oke, ya, seperti ini gambarnya, ya. Ada koordinat kartesius, kemudian ada titik-titiknya, sudah ada penjelasan letak koordinatnya. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian selesaikan, ya. Yang pertama, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X. Yang kedua, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y. Yang ketiga, sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan berada di sebelah kiri sumbu Y. Yang keempat, berapa jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kelima, terletak pada kuadran berapakah titik-titik tersebut. Oke, jadi semua titik itu dijelaskan letak kuadrannya. Oke, silakan yang ini kerjakan di rumah. Ini wajib harus dikumpulkan, ya, harus ditunjukkan ke saya, kemudian saya akan nilai, ya. Untuk ayo kita berlatih 2.1 pada halaman 52. Oke, sekian penjelasan video saya, ya. Ini
video panduan pembelajaran menggunakan buku paket buku siswa ya dari Kemdikbud kelas 8 semester 1 edisi revisi 2017 ya. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai ya. Jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan utarakan di kolom komentar. Kemudian share link video saya ke manapun ya, boleh lewat WA atau Facebook ya, agar video saya ini dapat bermanfaat bagi yang lainnya. Kemudian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat video pembelajaran berikutnya ya. Jangan lupa like juga, oke? Terima kasih sudah menyimak video saya hingga selesai ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.